Selamat datang di Tembak Menembak bareng Anyun Cadel. Halo. Tuh tunggu mantul. Siap. Gak apa-apa, lanjut bang. Ini menyesuaikan aja Anyun. Gak apa-apa. Anyun lagi ini nih dia. Katanya kalau pakai apa ini namanya? Pakai headset. Mantul. Iya suaranya jadi pusing ke otak Anyunnya. Beberapa kali makanya Anyun kayak kalau diundang podcast tuh itu yang permasalahannya tuh nggak ada aplikasi lain atau alat lain gitu. Ternyata ini udah lebih canggih, katanya yang paling canggih kan. Tapi makasih loh Nyun, ini udah mau datang di konten sederhana Tembak Menembak. Anyun yang makasih bang diundang. Ini 2 juta kayaknya nonton nih. Enggak lah, Anyun juga dikit. Bukan Napi Ahmad juga Anyun kan. Gak apa-apa. Gak mau, yang penting happy kan. Asli bener. Apalagi kan Anyun lagi kayak gini emang butuh happy lah. Happy butuh. ya. Gitu. Jadi Tembak Menembak nih konsepnya Nyun, sebelum kita ngobrol jauh tentang percintaan lu. Jadi gue mau tanya sama lu pernah nembak, ditembak apa pernah dua-duanya? Justru Anyun tuh belum pernah nembak tuh. Sekalinya pun nembak tuh disaksiin oleh seluruh Indonesia. Iya, nembak Anyun tuh di Indonesia udah itu. Nembak cewek tuh. Gimiknya Anyun tuh udah. Sebelumnya tuh Anyun belum Dan pernah. itu cuman gimmick gitu. Enggak asli itu. Oh, asli. Itu asli. Jadi pertama kali nembak cewek ya di TV itu. Di TV itu. Boleh cerita ulang nggak 2016. cerita cewek waktu nembak di TV itu? Mungkin orang-orang udah pernah nonton, tapi orang-orang yang mau nonton di sini kan jadi pengen tahu tuh gimana tuh awalnya. Jadi awalnya kan pas Anyun Suca tuh ada gimmicknya. Anyun kan lagi deket 16 Suca 2. Suca 2 ya. Terus awalnya tuh dia ya Anyun lagi ada gebetan, terus dianya di Sukabumi, terus dikasih video call dan akhirnya dikasih surprise lah di berapa besar, 9 besar kalau atau 12 besar. Dianya datang. Si ceweknya yang gebetan lo itu. Ya udahlah, terus Anyun nyatain lah cinta ke dia. Masih ingat gak kata-katanya gimana tuh di TV itu? Anyun masih inget saya tuh suka sama kamu, udah kamu tinggal jawab iya gitu aja, soalnya ini disaksiin sama Indonesia dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke. Kalau Anyun ini ditolak, Anyun malu si Indonesia. Jadi maksa, Anyun terkesan dipaksa. Ceweknya di bawah tekanan. Iya, di bawah tekanan. Soalnya disaksiin seluruh Indonesia, jadi harus mau. Tapi akhirnya dia mau. Oh, dibilang iya. Iya. Dan akhirnya pacaran tuh. Pacaran akhirnya. Berapa lamanya? Pacaran setahun. Karena Anyun setelah itu ternyata nggak bisa Anyun LDR ya sebutannya ya. Dia kan dia di Sukabumi, Anyun lagi banyak kerjaan di Jakarta. Putusnya tuh gara-gara LDR. Dianya nggak percaya. Waktu itu kan Anyun sering dekat sama Ayapa. Padahal mah ya Ayapa juga tahu mungkin nggak mungkin milih Anyun kan. Dia cemburu ke si Ayapa gitu. Makanya ada juga. Iya, Ayapa kan nggak mungkin juga kalau Anyun memang suka, ada cantik kan. Tapi dia nggak mungkin. Iya kan, udah bener. Iya bener. Makanya aneh juga. Alasannya dia nggak logis juga ya. Iya. Kamu suruh syuting tuh sama Ayapa ya emang ada kerjaan, Anyun dapat duit. Bukan karena Ayapa. Cemburunya gara-gara syuting ya. Tapi kan itu kan udah selesai sekolah dong, Suca itu kan udah lulus sekolah. Nah, abis Suca tuh Anyun tuh sering satu spam sama dia, film, terus dapat sinetron, dapat kerjaan juga bareng selalu. Bareng sama dia. Ini kalau ditarik jauh mundur nih kayak zaman sekolah nih, sekolah tuh. Pernah enggak tuh kira-kira ya kalau enggak nembak punya perasaan sama cewek gitu? Ada. Cuma Anyun kan minder, maksudnya tuh nggak ada powernya bang. Kalau waktu kapan tuh? Waktu pertama kali ngerasain suka sama cewek tuh SD, SMP? SD juga udah suka. Ada SD juga, cuma kan minder banyak kekurangan nih hidup Anyun kan. Kalau orang kaya mah enak kan, powernya ada. Kalau nggak yang pintar aja kan. Anyun kan bego, goblok iya, miskin iya. Jadi udah nggak ada yang dijual buat Anyun tuh apa, nggak ada. Berarti nggak oke kalau itu. Awal bener mungkin ya kan. Yang ini nih kalau waktu SD kan ada cewek yang lu suka nih. Nah, gimana tuh lu reaksi lu ketika lihat cewek yang lu suka itu tuh? Nah, itu jadi Anyun juga kayak apa? Pengagum rahasia aja udah. Pengagum rahasia. Dari waktu SD. Ya jadi ngeliatin dia aja udah, padahal suka tapi nggak mau nyatain. SD, SMP pun gitu. Waktu SD tuh pengagum rahasia, masih inget ceweknya sampai sekarang berarti? Masih ingat. Pas di reuni juga Anyun bilang udah ngomongin itu kalau dulu tuh gue tuh pengagum rahasia lo gitu. Ternyata iya aku juga ada rasa nyokio mah lain di baheula. Si eta sekarang udah nikah kan, udah punya anak 2. Ditembokin sama rasa nggak berani doang. Iya itu benar. Anyun tuh itu nggak pedenya itu si ke ceweknya tuh.
Kalau ke yang kayak tampil gitu mah Anyun berani. Kalau ke cewek tuh Anyun paling nggak tahu, takut aja. Takut iya. Iya. Bayangannya takut ditolak aja gitu. Takut ditolak sama itu Binda, kayaknya Anyun nggak pas, nggak cocok, nggak ini, jadi udah takut aja. Oh kayaknya nih gue nggak pas nih buat dia gitu. Perasaan itu yang selalu ngehantuin ya itu ke cewek ya. Itu yang Anyun tuh kadang. Anjir itu SD tuh SD. Dan di situ ngalamin beberapa kali atau hanya sekali sama si cewek itu aja? Ngalamin beberapa, enggak sekali, 2 kali lah. 2 kali. Sempet yang kayak ada ngerasa kayak kesel nggak kalau dia deket sama cowok lain? Iya ada gitu? pasti, karena kan bukan ngidolain, karena suka ke dia kan. Begitu dia diganggu sama cowok lain, bangsat. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Tindakan lo apa tuh? Ya udah cuma diam aja, udah ngeliatin doang. Itu tuh yang benar sakit itu benar. Yang nggak bisa ngeliatin apa-apa, cuma seneng kalau dia. Apalagi kayak dia pernah ada fase cuma pinjam pulpen doang ya. Itu senangnya minta ampun, padahal yang lain juga bisa kan ya. Karena emang di sebelahnya ada pulpen Anyun, dia pinjam dulu ya. Terus itu pulpen nih bekas dia. Wah itu aku bayangin diliatin. Itu SD tuh ya. SD. Lucu banget. Itu kalau itu pulpen bekas dipinjam dia tuh kayak sampai di rumah tuh kayak dipegang-pegang gitu kan. Dipegang-pegang gitu. Anjir bekas dia nih ya. Kayak bener. Kayak ngebayangin yang aduh ini andai kan dia mau itu sama gue. Jadi ngehayalnya jadi tinggi lah, jadi kemana-mana kan. Jadi kemana-mana jauh gitu menghayalnya ya. Aduh itu SD tuh. Mari kita naik ke SMP nih Nyun. SMP juga Anyun ada suka juga. Nah justru SMP tuh ada yang suka ke Anyun. Oh ada cewek yang suka. Ada cewek yang suka. Mantap. Cuma Anyunnya nggak mau. Kenapa emang? Dia nggak terlalu cantik. Gitu. Goblok, Anyun suka gantengannya. Itu mah udah jelas-jelas dia tuh suka, karena kan kalau Anyun tuh pas SMP lu ngerasanya dia suka karena dianya gelagat-gelagatnya emang nunjukin itu. Iya, apa terus dia juga cerita ke temennya dia tuh gitu. Suka, cuma ya, kan harusnya tuh cowok yang nyatain duluan gitu. Jadi dia nunggu reaksi gitu. lu. Cuma Anyunnya nggak mau ke dia karena itu. Lu ngerasa lu gak suka juga sama dia. Iya, kurang cantik. Gitu. Anyun tuh pengen yang itu muka kayak gini tapi pengen dapetnya yang cantik gitu. Gak apa-apa sih, wajar sih ya, tapi harus ngaca dulu kan harusnya. Wajar. SMP sama sekali gak pernah menyatakan apapun sama perempuan yang disuka. Enggak pernah sama sekali. Tapi pernah gak yang kayak ada cewek yang lu suka di SMP, lu cemburu sampai karena dideketin cowok lain sampai lu ribut gitu? Pernah? Enggak pernah juga. Anyun tuh enggak ada permasalahan sama cewek ribut tuh. Enggak pernah. Justru Anyun tuh ikut ngebantuin orang tuh. Dia kayak gaya sama ceweknya kan diselingkuhin, terus Anyun datang ikut ribut. Oh bang, lu ribut di urusan orang lain. Iya, ikutan urusan orang lain. Malah Anyun yang ikut ributnya. Bukan cewek-cewek juga padahal. Iya, ini goblok juga Anyun. Kan waktu dulu mah SMP tuh solidaritas tinggi kan teman. Solidaritas teman ya. Iya. Itu SMP segitu doang cerita lu tuh itu. Iya, SMP enggak ada percintaan karena Anyun waktu itu SMP lebih ke fanatik bola kan. Oh, lebih ke bola. Iya, lebih gila-gilaan bola. Jadi lebih kayaknya hatinya untuk bola lah. Untuk bola lah ya. Iya, itu jadi cintanya untuk Persib lah, itulah untuk Persib Bandung. Untuk Persib Bandung. Iya, itu gila-gilaan banget. Bobotoh sejati lah istilahnya. Wah, Anyun tuh ditonton terus sampai Anyun gak lulus UN kan. Ternyata Persib nggak ngebantu Anyun juga kan. Kirain ngebantu kayak Jainal Arif atau siapa kayak Bekamenga, enggak sama sekali. Gara-gara nonton bola nggak lulus UN ya. Iya, itu karena waktu itu kan waktu zaman UN Anyun tuh SMP, Anyun nggak ikut UN. Karena Persib pertandingan lawan Persija. Oh, masih ingat 24 April 2007 ya. 2006 big match dan Persib menang 3-0. Nggak apa-apa, Anyun nggak lulus, yang penting Persib menang. Ternyata Persib nggak ngebantuin Anyun. Tetap aja Anyun paket B. Paket B juga. Oh ini nih bela-belain Persib kan sampai nggak ikut UN enggak. Ya lulus aja. Gila, berarti masa SMP tuh cinta lu tuh habis buat bola. Iya, buat bola kayaknya. Jadi lupa ke cewek lah jadinya tuh. Lupa ke cewek. Kalau kita naik ke SMA nih, SMA kan naik ke SMA. SMA ada tuh. SMA hilang lagi udah. Anyun kan STM. Oh, lo udah STM justru. Iya, nggak ada cewek. Sama sekali nggak punya cerita tentang percintaan di STM tuh. Ya cuma paling ya itu suka aja udah, cuma jadi semakin sebagai pengagum rahasia.
Dia nggak, kalau lu ngagumin cewek nih, seseorang nih, cewek yang misalkan si A nih lu kagumin ya, yang berharap itu jadi cewek lu, kan lu kan ada effort apa nih deketin dia? Nah Anyun tuh udah minder bang, karena kan minimal modal Mio kan. Anyun jangankan Mio motor gain aja nggak punya, Anyun ke sekolah kan naik kereta, maksudnya tuh nggak ada yang dijual. Anyun tuh apa? Enggak, maksudnya oke lah kalau nggak ada yang dijual dari lu, tapi ada nggak sih bentuk perhatian kecil sama cewek yang lu suka waktu zaman sekolah STM itu? Kayak, ada sih. Apa tuh? Ya itu kalau Anyun kan paling suka itu apa ngelucu gitu, gitu. Tapi dianya cuma kayak sebatas ketawa-ketawa doang. Nah Anyun tuh nggak tahu nuh pas setelah itu tuh Anyun tuh harus ngapain. Kadang tuh bingung. Kadang sampai sekarang juga ya Anyun tuh bingung tuh ke cewek tuh harus gimana tuh. Makanya kadang banyak yang bilang kamu mah kurang peka atau gimana. Kemarin tapi udah belajar lah. Sejak pas kenal stand up. Bingung. Jadi ngadepin cewek tuh gimana? Bingung. Jadi waktu itu kalau lu ngucu-ngucu tuh padahal niat lu tuh menghibur dia gitu. Kalau dia udah ketawa, iya sih, tapi lebih menghibur ke yang lain lah. Tapi dia ikut ketawa, Anyun senang. Dia juga ternyata anjir, ketawa. Dia nih ketawa nih ya, gitu. Seneng tuh. Jadi inget-inget masa lalunya. Iya. Nostalgia. Aja pakai lagu tuh nostalgia zaman SMA Pak Mita Rusadi tuh. Iya, baru. Iya kan? Kamu tahu sih? Tahu. Mita Rusadi anjir, toku juga. Ada sinetron soalnya kan. Iya benar tuh. Terus ini di STM tuh cuma sekali blast, nggak pernah yang Enggak, ya itu malah chaos kan hidup Anyun kan apa di STM tuh iya itu berantem. Terus ya yang mabal enggak sekolah itu. Nggak sekolah. Jadi malah itu lebih banyak nongkrongnya sama cowok. Jadi cewek juga cewek lupa takut. Iya, cewek tuh lupa jadi seringnya tuh main. Oke lah, kalau ada masa-masa indahnya. Dan lu stand up dari tahun berapa? Stand up 2013. Dan lu lulus SMA? Anyun lulus SMA. STM? Tunggu, Anyun kan veteran, ada nggak naiknya? Tunggu. Anyun apa jenjang pendidikan bang? Kadang aneh juga ya. SD, SMP, SMA. SD tapi terselamatkan dengan air mata buaya ibu Anyun kan? Iya. Selamat naik lah. SMP itu enggak. SMP kan enggak selamat ya. SMP kelas 2 mau ke kelas 2 kelas 3 enggak. STM tuh naik ditendang. Oh iya paham. Anyun naik tapi harus pindah sekolah. Itu pakai air mata buaya lagi. Jadi minta tolong mohon akhirnya terselamatkan. Gila ini setiap jenjang pendidikan Anyun kayak gini. Kuliah untung nggak naik kelas kan. Kuliah untung aman. Kuliah di mana tuh itu? Kuliah di Bandung swasta. Di Bandung ya. Kuliah. Berarti ada dong cerita cinta lo waktu kuliah nih yang bener-bener. Kuliah juga nggak ada. Kuliah kan teknik juga. Nggak ada. Di stand up ada tuh. Enggak, sebelum kita masuk stand up. Kuliah kan di kuliah itu kan banyak banget orang kan. Itu bang Anyun tuh nggak tahu sampai sekarang tuh selalu minder aja kayak nggak ada power tuh. Misalnya kalau Anyun anak pejabat atau anak Soeharto makanya bisa ya gitu. Anyun mikirnya gitu atau nggak modal ninja aja lah minimal punya Kawasaki Ninja tuh udah jaminan cewek tuh nempel katanya mitosnya kan gitu kan. Sama Satria Hiu dulu tuh katanya. Iya, Satria FU ya. Iya, ternyata dulu Anyun pas kemarin beli. Apalagi sekarang kan Pak Boy punya Vespa Matic nggak ngaruh juga, nggak ada yang nempel juga. Anyun punya Vespa, tetap aja kan. Emang dasarnya penakut aja ya. Iya penakut. Itu. Berarti lo bener-bener cerita cintanya tuh pas ini aja ya pas di stand up ya. Iya stand up. Ya kita lompat ke stand up lah. Lu mulai stand up tahun berapa Jun? 2013. Itu belum kompetisi ya? Udah ada Suci 2 udah. Suci 2. Setelah Suci 2 Anyun masuk tuh. Lu setelah Suci 2 lu gabung stand up tuh. Stand up gabung 2012. 2012. 2012. Terus dapat kesempatan masuk TV-nya di 2012 juga tuh pas Battle of Comic Metro tuh. Dulu kan kalau TV itu ada 2 pilihan kan. Kalau enggak Kompas, Metro. Anyun pas Kompas kan belum ada Suci 3. Belum. Jadi Anyun masuk tuh Metro Battle of Comic tuh. Sebelumnya open mic dulu kan. Terus masuk. Nah mulai momen dari situ tuh punya keberanian tuh sama cewek tuh. Ada yang nge-DM. Karena dia nonton stand up. Dan lu kan pecah. Itu jadi ada power tuh. Terus? Itu tuh Anyun tuh di situ tuh mulai apa yang sebutnya tuh falling in love. Berdebar-debar jantung ya gitu ternyata ya. Ada cewek DM nih. Lu masih ingat isi DM ceweknya gimana? Masih ingat pas dia abis nonton di Bobber Cafe. Makasih kamu bikin senang aku, kehibur banget tadi aku. Anjir.
Kan udah nikah, ya udah punya anak nih. Terus lu balas inget gak balasnya gimana? Ya apa sih? Ya sama-sama makasih juga udah nonton. Dia pakai emot senyum lagi terus dia pokoknya minta nomor tuh. Dia minta BBM, pin BBM dulu zaman BBM dia duluan. Dia duluan. Lu kasih tuh ya kan? Kasih pin BBM. Pindah chatnya. Ih senangnya nih punya ini kok. Dulu mah kan komik kayak ada. Oh iya, senang nih dapat pin BBM komik. Senang ngechat. Sampai jadian. Jadian. Habis chat-chatan itu pasti ketemuan dong. Ketemuan, ngobrol. Dan ceweknya juga lumayan. Lumayan. Dengan selera lu. Anyun cocok lah sama dia. Ya. Lu yang nyatain perasaannya duluan lu tuh apa dia? Nah, justru ini makanya Anyun nggak ada nembak tuh. Kan udah lama. Terus dia bilang, ini kita mau dibawa kemana? Oh udah jalan. Iya udah sering jalan tuh. Kata teman Anyun juga, lu nembak. Cuma Anyun bingung gimana bilangnya I love you atau gimana. Ya lu ngomong aja. Ya nggak tahu kan cara nembak cewek gimana. Nggak tahu. Ya udah lu saya tinggal ngobrol. Aku suka kamu. Tapi baku. Kata Anyun tuh cuma nggak bisa. Terus? Akhirnya pas itu di kafe masih inget tuh. Terus dia yang ngomong, ini kita mau dibawa kemana? Ya nggak tahu aku juga. Ya kan kamu, nah yang cowoknya harusnya tinggal gimana? Kamu nyaman gak sama aku? Nyaman aku mah. Ya udah, berarti mau lanjut kan? Ya udah lanjut. Berarti ini kita udah jadian? Udah. Gitu masih inget aku tuh. Apa dia tuh ngambek. Beberapa bulan tuh ternyata dia cerita, aku tuh nunggu momen kamu nembak aja. Kenapa nggak nembaknya? Aku nggak ngerti cara nembak. Dia malah ketawa kan. Nggak ngerti nembaknya jadinya gimana. cuma gara-gara gitu doang. Cewek yang negesin lo bilang. Iya, itu udah. Juga si ceweknya tuh kayak sama si teman-temannya dia kan. Udah. Kan katanya ya Anyun tuh bukan gak peka ya itu belum nembak-nembak. Ya udah mending kamu aja yang nanya langsung. Mungkin dia kurang ngerti kali. Untung tuh makasih tuh ke teman-temannya dia. Ya makasih sama teman-temannya dia. Iya. Teman-temannya ada yang ngerti lu juga ya. Iya ada yang ngerti. Terus enggak lu Anyun? Itu kan jadian tuh ya, lama pacaran ya kan. Nah itu tuh momen-momen bahagia lo dong. Karena itu pacar pertama lo dong. Iya. Bisa dibilang itu pacar pertama lo dong. Pacar pertama. Nah itu gila. Momen-momen. Oh banyak tuh. Bener. Yang itu yang Anyun bilang tuh ternyata yang kata orang pacaran sedunia milik berdua gini enggak. Iya bener ya. Anyun tuh seneng ngejemput dia. Walaupun jarak jauh nggak apa-apa berangkat. Di jauh teman-teman. Iya. Sama Anyun diantarin di ini seneng lah. Ada nggak momen sama si cewek yang paling lo inget banget yang kira-kira anjir ini bikin gua kayaknya emang bener-bener momen epic yang gak pernah kelupa gitu. Itu sih doanya dia kalau sebelum stand up, aku doain yang kasih yang terbaik buat kamu. Itu aja sih. Anjir. Selalu minta doanya kan, doain ya Neng. Ada Neng Ted itulah itu ya. Doain ya Neng. Ya Neng doain semoga tampilnya pecah. Itu selalu. Jadi kayak Anyun tuh kayak selalu kayaknya ini harus minta doa ke dia. Bahkan pas setelah putus pun juga masih tetap bilang ke dia. Minta kayak itu kayak kepercayaan komik sebelum manggung ya. Iya benar ya. Jadi kayak ritual gitu. Jadi kayak takut. Waktu pas dia putus juga hanya malah minta ke dia dulu sampai dia bilang kayaknya mending nggak usah. Itu malah jadi kayak Neng jadi ininya. Mending akan minta yang ke di atas aja. Gitu ya. Tapi Neng mah selalu doain kok yang terbaik buat AA. Waduh malah nyakitin lagi kan gituin kan. Lu putusnya sama dia gara-gara kenapa? Apa? Putusnya gara-gara kenapa sama dia? Itu pas putus tuh gara-gara apa ya? Tunggu. Oh dia emang mau skripsi. Dia fokus mau skripsi. Iya, nggak tahu juga lah alasan cewek lah. Dia fokus mau skripsi. Katanya mau udahan dulu, mau break dulu dia mintanya. Setelah setahun pacaran. Setahun lah ada. Iya setahun pacaran. Setahun kurang 8 bulan 7 bulan. Dia mau break dulu. Ya udahlah nggak apa-apa. Dan lu waktu putus sama dia tuh itu berarti patah hati pertama dong. Patah hati cuma Anyun masih nggak belum ya patah hati pertama cuma nggak ngerasain sesakit kayak sekarang ya. Kalau yang waktu itu mah ya udahlah karena Anyun waktu itu lagi pas senangnya sama komunitas nongkrong terus sama komunitas jadi kayaknya lupa aja udah. Lu sakit hatinya udah gitu lupa aja gitu. Iya lupa udah aja sakit hatinya tuh. Terus dari si cewek itu ada lagi cewek lagi. Dari cewek itu ya itu yang orang Sukabumi. Yang Sukabumi. Nih gue tanya nih, lu sampai umur berapa sekarang? Saya umur 30. Dari mulai kecil sampai umur 30 tahun nih. Iya. Lu deket sama berapa cewek sih? Sedikit. Berapa? Berarti dia 1, 2, 3, 5. 5. Oke 5. Nih kita masuk cewek yang kedua nih kan berarti kan. Cewek yang kedua orang ya Sukabumi yang ditembak tadi. Iya. Oke, Sukabumi itu. Itu pacaran lama juga tuh? Pacaran cuma
Setahunan ada. Setahun itu. 2016, 2007. Iya benar, 2017. Udahannya ya. Putusnya juga sama. Ya itu LDR karena dia cemburu kan karena si. Dan lu enggak hancur itu pada saat putus sama dia? Enggak juga, karena lagi banyak kerjaan juga. Enggak terlalu juga. Ada. Terus Anyun juga mikirnya kan, nanti juga ada lagi. Ya kayak. Udah sepede itu ya. Iya. Karena udah ketemu stand up tuh bisa orang lebih pede kan. Setuju loh. Ya udahlah, terus emang juga enggak bisa dipaksain juga kan. Udah. Terus ini yang ketiga. Enggak, maksudnya dari 5 ini nih. Yang nembaknya paling berkesan yang mana nih? Dari 5. Enggak ada kayaknya. Enggak ada yang berkesan. Enggak ada yang berkesan. Yang kemarin juga malah Anyun cuma langsung bilang mau nikah kan. Enggak ada nembak-nembak yang berkesan. Jadi enggak tahu, makanya Anyun tuh pas nonton tembak menembak terus pengen ngobrol tuh Anyun tuh enggak tahu cara nembak cewek tuh gimana. Enggak bisa bilang kalau itu mah kan ditodong Indosiar kan, gimmick kan, mau enggak mau kan. Itulah momen nembak paling epic lah. Paling epic tuh kayaknya nembak tuh di situ aja di Indosiar itu. Selainnya tuh Anyun enggak nyatain cinta. Pakai bunga atau saya tuh suka ke kamu, enggak bisa Anyun tuh. Dan berarti dari 5 cewek ini nih ya, sampai yang terakhir sekarang, yang paling nyakitin hati, yang maksudnya yang bikin lo hancur banget tuh yang mana nih? Yang ini lah sekarang lah, gila ini mah hancurnya bener-bener banget lah, gila. Yang terakhir. Karena pacarannya udah berapa lama memang? Pacarannya tuh bulan April kayaknya, tapi kenal dia udah Desember 2020. Udah lama. Desember 2020 kenal. April 2021 pacaran. Iya. Jadian itu. Itu. Terus dia kan bilang, aku mah nggak mau pacaran, aku yang pengen ada yang serius nikah. Ya udah, ayo aku juga mau. Ya udah kita. Karena lo ngerasa umur udah cukup, ekonomi udah cukup. Ya umur udah cukup, terus ngeliat teman-teman juga, kayaknya ini emang udah serius nih. Nah disitulah mulai belajar lah gimana caranya supaya ya itu menghilangkan ego karena ada yang diperjuangkan kan buat nikah. Semangat tuh, Anyun mau nikah, ini udah ini bilang ke orang tua juga. Udah sampai nentuin tanggal kan, Oktober itu tunangan. Desember itu nikah. Oktober ini tunangan. Tunangan bulan Oktober ini tunangan Oktober itu. Desember nikah. Terus udah awal-awal mah pasti enak, maksudnya tuh aman lah. Bener-bener ya sesuai dengan apa kita lah, apa nggak ada masalah apapun. Ngobrol enak, ngobrol ini sampai dia di bulan Agustus tuh beda, kayak ada tombol switch gitulah. Kok beda nih? Akhirnya kan kalau ada yang beda gitu ada yang perlu diobrolin lah ya. Lu ngerasa bedanya dia kayak gimana? Kelihatan banget bedanya tuh. Dari mulai perhatiannya, cara ngechatnya dia, terus cara ngobrolnya, terus tiap Anyun ketemu udah beda lah. Kok kayak gini. Nah itu salahnya Anyun tuh ke dia tuh terlalu percaya banget dari awal, nggak tahu silsilahnya apa tuh, nggak naik inilah, karena dia udah bilang percaya dia saya mau nikah, ya udah nggak mikir apa-apa dulu. Lu nggak istilahnya nggak stalking sampai jauh ke belakang. Iya gitu. Itu salahnya Anyun tuh, nggak tahu tuh. Ternyata kan ada orang di belakang itu. Terus ternyata tuh. Pas di Agustus itu tuh lu udah ngerasa dia beda. Dia beda. Terus ketemuan diobrolin. Cuman dia jawabannya cuma nggak ada masalah apa-apa. Kamu aja yang ngerasa beda. Enggak, kamu beda kok. Oh enggak, aku mah gini aja biasa. Dia jadi kayak nge-defense aja. Nge-defense pokoknya. Ya udahlah, ini mungkin studionya aku, tapi semoga enggak ya. Gitu. Sampai ya itu, kok dia beda. Sampai ya itu teman-teman Anyun akhirnya ngasih tahu ada yang tahu nih. Iya, karena itu Anyun kan satu circle sama dia. Nah, salahnya dia tuh kadang dia ceritanya ke teman-teman Anyun. Harusnya kayak gitu mah enggak usah ya. Emang tolol juga. Iya, kadang tuh cerita. Nah, temen Anyun tuh nggak berani bilang, karena takut nanti malah nunggu tega dulu Anyun. Kayaknya beberapa itu ada pasnya dia kayak emosi gitu. Jadi nggak mau ada kalau masalah diobrolin tuh nggak mau dia. Terus akhirnya dia minta break kan sebulan. Oh, minta break. Lu turutin? Ya udah Anyun turutin lah. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus Anyun akhirnya nanya ke teman-teman Anyun. Akhirnya teman Anyun nggak tega. Diomongin lah semuanya. Ternyata si itu tuh ada ini yang lain. Ada orang lain selingkuh ternyata. Oh ya udahlah, gimana lagi akhirnya kan. Terus akhirnya? Ya akhirnya ya udah. Ya kalau udah kayak gitu kan berarti dia lebih sayang orang lain kan dibanding Anyun kan. Daripada Anyun ngeganjel buat dia, lebih baik Anyun yang mundur. Anyun bilang ke dia juga gitu. Ya udah aku yang mundur nggak apa-apa, tapi kamu serius sama dia. Karena aku juga udah serius buat kamu. Ya udah aku yang mundur nggak apa-apa. Terus dia iya. Koplok sih ya. Hati itu kayak wah anjir. Lu hancur nih ya. Wah hancur banget hancur. Apa yang lu rasain
ngerasa lo hancurnya tuh. Nah ini sampai sekarang kayak gini kan kayak misalnya Anyun pengen kayak ada kegiatan apa aja. Dan apesnya Anyun sekarang tuh job lagi nggak ada lagi syuting kan. Kemarin lagi pacaran syuting banyak. Kayak sekarang nggak ada, adanya bulan depan. Ya jadi itu bikin kegiatan atau apa kalau nggak mah kepikiran terus Bang. Asli. Yang paling ngeganggu lu banget tuh ketika lagi mau tidur atau mau apa gitu. Iya kadang tiba-tiba inget dia gitu. Ya itu kadang si orang tuanya sih kadang yang Anyun masih kepikiran karena orang tuanya tuh emang baik. Emang udah setuju lah. Udah kenal sama orang tuanya udah banget. Kenal sama kakaknya udah kenal. Dianya juga udah kenal sama ibu Anyun karena ya Oktober mau tunangan kan. Iya. Desember mau nikah. Itu orang tuanya masih berharap ke Anyun. Masih berharap. Itu dia. Dan enggak respon orang tuanya ketika tahu lu sama dia udahan tuh. Apa? Respon orang tuanya dia nangis. Orang tuanya nangis. Iya, karena kan Anyun datang secara baik pulang tuh dengan baik. Jadi Anyun datang ke dia. Bu saya mau udahan, maaf saya nggak bisa ngejagain Putri. Jadi diomongin lagi. Kalau itu disensor. Sensor aja kok nggak apa-apa. Itu jadi nggak bisa itu. Mohon maaf gini kayaknya udah sampai di sini aja. Karena dianya juga minta ini. Tuh kayak kalau orang-orang tuh kan banyak yang kayaknya ninggalin aja gitu. Maksudnya kayak yang perlu dicontoh dari lo adalah kalau datangnya assalamualaikum ya pulangnya assalamualaikum. Kalau Anyun gitu sih. Kalau Anyun apalagi kan Anyun orang Sunda ya dengan dididikan yang sopan santun yang kuat. Anyun tuh emang harus walaupun sesalahnya dia tuh Anyun harus yang datang. Anyun tuh datang. Tapi berarti lo sekarang dalam kondisi yang lagi pengen mulihin rasa hancur lo itu ya. Healing itu kan baru tahu tuh self healing ya. Self healing benar. Itu mulihnya tuh gimana bingung itu kadang tuh. Terus gimana? Apa yang kan lu nih kan udah ngalamin patah hati yang paling hancur ya menurut versi lu ya. Betul. Dan lu tuh apa yang menurut lu yang lu bisa ngebuat lu sekarang kayaknya bisa gue buat lu kayaknya tetap bisa apalagi bahagia. Gak ada sih masih pas bingung mau ngapain asli kayak aduh mau ngapain bingung gitu. Kayak sekali juga untung ini kan lagi Anyun ke Jakarta emang nggak ada kerjaan supaya lupa aja kan. Bingung mau ngapain nggak tahu nih. Udah dari fase gitu tuh Anyun tuh gila emang patah hati ya. Iya gue dulu pernah patah hati mabok mulu sampai masuk rumah sakit. Tuh kan bener karena bingung kita. Kayak gimana Anyun juga ya itu bener ngapain juga bingung. Iya. Patah hati tuh. Dan dia sama pasangan yang baru mau merit lagi. Siapa? Si cewek itu. Enggak juga. Karena dia cuma fine with benefit sebutnya bahasa gaulnya. Dan dia si cowoknya juga katanya sih ya nggak tahu. Emang udah punya jadi cuma sebatas teman. Ya Allah. Iya ngapain makanya juga kadang begonya tuh ngapain ini udah jelas-jelasnya Anyun kan udah jelas ngeperjuangin mau gimana pun juga Anyun bilang ke kerjaan tuh ayo modal nikah nggak apa-apa yuk modal nikah sampai nggak mau itu tapi dianya malah ke yang lain gitu. Ya Allah ya moga-moga lu dapat cewek yang lebih baik. Amin ya Allah amin. Ini terakhir banget. Pertama kali ciuman sama ceweknya. Ayo disebut ya. Gak usah juga ceweknya. Pertama kali ciuman sama cewek. Lu pernah ngalamin momen yang kayak megang bibir gitu gak sih? Apa? Lu mau cerita apa? Pertama kali gitu justru ciuman tuh dengan cewek yang emang instan. Pertama kali ciuman lu tuh bukan sama pacar. Bukan. Sama yang cash. Ya itu sama yang berbahaya lah itu. Rengsek. Apalagi kan sesuaiannya kan dia mah pemain lama kan. Iya. Kaget kan. Wes. Kenapa digigit kan? Gila. Sama bawa rokok lagi kan. Berarti bibir lu ternodai sama yang cash. Asli. Anyun cadel, thank you Anyun. Yo, sama-sama Bang Yo, thank you. Moga-moga lu dapat orang yang lebih baik dari cewek lo yang sekarang dan dapat kehidupan yang lebih oke lagi dan cepat menikah. Amin. Thank you, Anyun. Anjir lucu banget.